Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Putri Putranta, NIM 192121151 dari kelas HKI 5E akan mempresentasikan ayat Al-Baqarah yang berkenaan dengan wasiat dan waris. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Secara umum, menurut bunyi ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat dengan datangnya tanda-tanda bahwa dia akan mati. Tanda-tanda hadirnya kematian diantaranya adalah rambut yang sudah memutih, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain sebagainya. Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup atau setelah kematian yang berpesan. Kewajiban berwasiat bagi orang-orang yang mempunyai harta agar sesudah mati dapat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu atau bapak dan karib kerabatnya dengan baik, yaitu adil dan wajar. Ayat ini menekankan bahwa apa yang diwasiatkan itu diberikan dan dibagi secara ma'ruf, artinya secara baik, adil, dan wajar. Jangan ada yang menerima hanya sedikit, sedang yang lain menerima banyak, kecuali dalam hal-hal yang cukup wajar. Contohnya yaitu orang yang menerima lebih banyak karena ia sangat banyak kebutuhannya dibandingkan dengan yang lain. Maksud dari orang-orang yang bertakwa dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 ini adalah orang yang memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Karena Allah ketika mewajibkan wasiat bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak, maka Allah mengatakan di ayat ini yaitu hak atas orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa itulah yang senantiasa memperhatikan kewajiban. Dia sangat memperhatikan berbagai macam perintah-perintah Allah. Dia tidak pernah meremehkan, ia tidak pernah lalai, maka ia berarti telah bertakwa. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan. Tujuannya yaitu kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin karena sebab permusuhan dan perselisihan. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini untuk mengembalikan hak-hak sanak kerabat dekat yang telah diberikan kepada orang-orang yang jauh. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 181. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Yang artinya, barang siapa mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini memperingatkan dengan tegas agar wasiat yang dibuat jangan diubah-ubah oleh siapapun juga.
Barang siapa yang mengubah atau menggantinya, dan ia telah mengetahui isi yang sebenarnya dari wasiat itu, maka dialah yang akan memikul segala dosa yang tidak dapat dielakkannya. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Apabila seorang pemberi wasiat itu telah mengutarakan wasiatnya, maka wasiat itu wajib dilaksanakan. Tidak bisa diubah atau diganggu-gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil. Maka barang siapa yang mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar, sementara ia mengetahui perihal hukum waris, sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar, dan ia berhak mendapatkan hukuman. Dalam hal ini, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, dan tidak sesuatu pun luput dari pengetahuannya. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 182. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka ia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa khawatir karena mengetahui atau melihat tanda-tanda bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyimpang dari ketentuan Allah. Lalu, dia mendamaikannya antara mereka dengan meminta orang yang berwasiat tadi berlaku adil dalam wasiatnya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Maka dia, yakni orang yang mendamaikannya itu, tidak berdosa. Walaupun terjadi perubahan-perubahan, maka hal itu tidaklah dianggap perubahan yang mengakibatkan dosa, tetapi perubahan dari yang tidak adil kepada yang adil. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang bertobat. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan wasiyatan lil aswajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Yang artinya, dari orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat sebuah wasiat untuk istri-istrinya, yaitu menafkahinya selama setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini, Allah berpesan kepada wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menetap di rumah dengan tidak disuruh pindah selama 1 tahun penuh, agar diri mereka terhibur dan terkendali. Tidak ada seorang pun boleh memaksa mereka keluar. Jika mereka sendiri yang pindah di tengah-tengah waktu yang ditentukan tadi secara sukarela, maka tidak ada dosa bagi kalian sebagai ahli waris untuk membiarkan mereka bertindak sesuka hati selama tidak melanggar syariat.
Taatilah hukum-hukum Allah dan laksanakan segala ketentuannya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa untuk membalas setiap orang yang melanggar perintahnya. Dan Dia Maha Bijaksana, tidak menetapkan hukum kecuali ada maslahat meskipun kalian tidak mengetahuinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.